Selamat sore adik-adik semua. Bagaimana kabarmu pada sore hari ini? Kakak harapkan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sukacita, walaupun kita tetap harus di rumah untuk menangkal virus corona yang masih merajalela di negeri ini, bahkan di dunia ini. Adik-adik kangen nggak sama kakak? Kak Marta terus terang kangen sama adik-adik, dan juga kangen sama kakak-kakak Mateo yang lain, kangen dengan suasana gereja yang biasanya kita nikmatin setiap hari Jumat sore. Biasanya setiap hari Jumat jam 3 sore kakak udah mulai siap-siap berangkat ke gereja untuk bertemu dengan kalian semua. Tetapi adik-adik, biarlah kita tahan semua rasa kangen kita, biarlah kita tetap tinggal di rumah dengan sukacita ya adik-adik. Jangan marah, jangan bete, jangan bosen, nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu teman-teman. Jangan ya adik, kita tetap tinggal di rumah dengan kesehatan yang kita dapatkan. Itu udah suatu berkat dari Tuhan yang tidak terhingga. Kita bisa loh, walaupun tinggal di rumah, tetap memperhatikan teman-teman kita. Caranya, kita menyapa mereka melalui WA, menyapa mereka dengan telepon, atau bahkan kita bisa mendoakan teman-teman kita, mendoakan guru-guru kita, dan juga yang tidak luput harus kita doakan yaitu dokter, perawat, bagian cleaning service di rumah sakit, bagian apotek yang harus menyediakan obat-obat bagi pasien. Dan juga tidak lupa kita juga bisa berdoa buat Presiden kita Joko Widodo beserta dengan menteri-menteri yang mereka juga bersusah payah untuk membasmi virus corona ini. Kita tak lupa juga berdoa untuk aparat TNI, untuk polisi-polisi yang tetap berjuang untuk mengamankan negara Indonesia ini. Mereka itu sangat rentan tertular virus corona. Baiklah kita berdoa untuk kesehatan mereka ya adik-adik. Dan juga di rumah kita juga bisa membantu mama papa dalam membereskan rumah. Bisa juga membantu adik yang mungkin mendapat tugas dari sekolahan melalui online. Pada sore hari ini kakak akan membaca firman dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya malah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi murid Kristus yang sejati. Bantulah kami untuk dapat melihat beragam cara melayani yang dapat kami lakukan. Ajarlah kami agar selalu bersukacita dalam melayani-Mu Tuhan. Amin. Di dalam Efesus 4 ayat 16, di situ diceritakan tentang Rasul Paulus yang dipenjara. Kenapa Rasul Paulus sampai dipenjara? Pada masa itu, kita sebagai orang Kristen sangat sulit untuk berbakti, sangat sulit untuk memberitakan firman Tuhan, sangat sulit untuk dengan bebas membaca firman Tuhan. Dan karena Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk tetap menyampaikan firman Tuhan, akhirnya Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Adik-adik, apakah Rasul Paulus marah? Apakah Rasul Paulus kecewa? Tuhan, kenapa aku harus dipenjara? Padahal aku memberitakan firman-Mu. Enggak ya adik-adik. Rasul Paulus di dalam penjara tetap semangat. Rasul Paulus di dalam penjara tetap mendoakan murid-muridnya untuk tidak takut lagi, untuk tidak gentar dalam memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus membuat surat yang akan disampaikan kepada murid-muridnya, memberikan semangat kepada murid-muridnya dalam pemberitaan Injil.
Adik-adik, kita wajib bersyukur tinggal di negara Indonesia ini, di mana kita bebas beribadah, kita bebas mendengarkan firman Tuhan, kita bebas berangkat ke gereja bersama keluarga, bersama mama papa, bersama adik dan kakak, tanpa harus takut was-was ditangkap oleh aparat pemerintah. Dan sebagai wujud rasa syukur kita, apa yang kita bisa lakukan di gereja adik-adik? Mungkin kalian berpikir, masa aku harus menjadi pendeta? Kan belum waktunya. Masa aku harus menjadi penatua? Kan aku belum mampu ke situ. Bahkan aku harus menjadi penginjil? Nggak bisa lah, pasti kamu berpikir seperti itu ya. Adik-adik, wujud pelayanan kita di gereja itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Contohnya, kalian bisa berpartisipasi masuk dalam grup paduan suara. Kita tahu di gereja kita ada paduan suara Gabriel yang bisa kalian ikutin. Atau menjadi tim pemusik. Kakak yakin pasti di antara kalian ada yang bisa main gitar, bisa main suling. Itu bisa kita wujudkan dalam pelayanan kita di gereja. Atau membantu kakak dalam mengedarkan kolekte, bersedia membantu memimpin doa, baik doa pembukaan, doa penutup, atau membantu kakak pembimbing untuk mempersiapkan ruangan yang akan dipakai ibadah, dan juga membantu kakak pembimbing yang biasanya selesai ibadah membereskan ruangan itu. Sangat banyak adik-adik yang kita bisa layani di gereja sesuai dengan kemampuan kita. Atau juga menelpon, mengajak teman-teman yang malas ke gereja. Kita motivasi untuk ayo dong ke gereja, jangan malas-malas. Kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kita, ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Adik-adik, mungkin saat ini kita belum bisa mewujudkan itu semua. Kan aku belum boleh ke gereja. Benar, tapi biarlah kita mempunyai tekad setelah virus corona ini berlalu, setelah kita boleh kembali ke gereja dengan aman, biarlah kita mempunyai tekad untuk melayani sesuai kemampuan kita. Oke adik-adik, kita berjanji ya untuk berpartisipasi dalam pelayanan di gereja. Yuk kita tutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan ayat hafalan. Kita kan biasanya selalu menghafalkan satu ayat setiap kegiatan Mateto ya. Untuk sore ini kita akan baca dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 yang bunyinya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ulang ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekian adik-adik semua firman Tuhan pada Jumat sore hari ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat, menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa Jumat depan. Dah.